tempat rame dia betah, di mobil dia nangis, di kamar dia nggak suka, di hutan dia suka, kena angin suka. di air naik ojek dia, apalagi naik ojek, naik mobil nangis, tak turunin naik ojek jam 10 malam dia diem aja. Ya dia seperti extrovert ya. Mungkin dia kalau didiemin di sini di depan media mungkin dia suka. Ini dia ngomong di depan mic nih. Saat ini sih kita lihat atlet dulu ya, karena dia kayak suka banget gelantungan karena mungkin udah diajarkan di sekolahnya. Jadi saat ini kita lihat dia kayaknya lebih ke atlet, tapi kita lihat juga nanti ke depan anaknya arahnya kemana nih. Kita nggak memaksakan sebagai orang tua ya. Kita lihat aja kemampuannya di mana. Kan nggak mungkin yang khusus berenang jadinya atlet lari. Dari awal mungkin 2 bulan 3 bulan udah kita kenalkan dari alam. Kan dulu kita sempat main ke laut semuanya agar anak itu bisa kayak apa ya. Kalau aku bilang sih mungkin biar kuat fisiknya juga, terus biar nggak takut. Terkadang kan ada anak-anak kita ngajakin keluar main sama temannya takut. Makanya Mona dari berapa bulan masuk sekolah Bu, itu juga udah kita kenalkan sekolah biar dia kenal sama temannya. Kita kenalin sama laut biar kenal sama alam gitu. Bawa ke Gunung Bromo sempat bawa, itu kita kenalkan sama alam biar dia kuat fisik. Sekarang aku lagi banyak ngambil kerjaan luar kota sih, jadi alhamdulillah karena kan memang aku udah setahun kan emang sengaja off tuh karena mau fokus ngurus anak, dan ternyata selepas dari 1 tahun alhamdulillah dari manajemen banyak pekerjaan yang akhirnya numpuk, yang tadinya setahun lalu nggak diambil tuh mereka masih nunggu. Jadi sekarang tuh sering-sering keluar kota dan kita harus LDR, sedih banget. Kalau apa kan kadang kamu bawa Moana, kalau aku lagi libur aku jaga Moana. Bolak-balik sih. Gantian. Moana jadinya dibawa kadang tinggal, kadang bawa kadang tinggal. Dia tahu kalau ibunya berangkat kerja, dia tahu jam berapa ibunya harus berangkat, dia tahu jam berapa ibunya pulang. Nah, kalau berantem ini yang biasa sering ngalah siapa sih? Oh saya? Saya dong enak aja. Kenapa? Saya, Kenapa katanya? Berantemnya tuh karena kayak misalnya mau nentuin tujuan nih mau kemana, aku pengen kesini tapi aku lebih ngalah dan ikut istri gitu. Aku yang penting seneng istri aja deh. Setelah peninggalannya papa, jadi memang kalau bisa disimpulkan itu sejak papa berpulang ke rahmatullah, aku nggak baik-baik aja intinya gitu. Sampai akhirnya ketemu Papa Ian, punya keluarga kecil, dan memang itu ibarat kata mengukir kembali hidup dari nol lagi. Dalam 1 tahun ini banyak nggak cobaan di rumah tangga yang kalian hadapi? Oh banyak. Cobaan. Semua kalau dijalanin mah nggak ada yang berat. Aman-aman, tapi makin kesini ya makin sejalan, nggak ada yang gimana-gimana sih. Ya cuman kan kalau kata orang memang jangan membayangkan pernikahan itu indah, karena pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Tanggapan saya mohon doanya, karena setiap manusia pasti ada apa ya, ada problema kehidupan ya, kita semua juga. Yang penting saling mendoakan, saling support, itu aja sih tanggapannya. Iya, alhamdulillah baik-baik aja. Namanya juga kita kan semua pasti ada permasalahan hidup, dan insya Allah ada solusinya. Masing-masing kita kan punya keluarga intinya masing-masing ya. Jadi kita mungkin ada sesuatu yang kalau misalnya ada problematika pasti ada yang dijaga privasinya, ada yang kalau tentang keluarga besar kita sharing bersama, itu sih. Kalau tanggapan saya teman-teman semuanya, teman-teman netizen juga, itu adalah bentuk kasih sayangnya juga ya buat Ricis juga, terutama terima kasih yang sudah perhatian, dan juga intinya mohon doanya aja. Baik-baik aja semua. Kalau dari saya pribadi memang kita baik yang sudah menikah ataupun belum menikah, semuanya pasti ada pembelajaran hidup ya. Terus juga pastilah kalau misalnya yang penting sih gini, kita Allah itu menguji hambanya itu pasti sesuai dengan kemampuannya itu aja.
Dalam satu hubungan rumah tangga adanya konflik, perbedaan gitu ya, ketidaksepakatan, itu satu hal yang biasa dialami oleh semua pasangan dalam rumah tangga gitu. Justru yang nggak ada konflik itu ya nggak mungkin gitu. Yang terpenting adalah bagaimana si pasangan ini punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Mereka punya kemampuan untuk bisa bertemu, melakukan deep talk, membahas, diskusi gitu ya. Apa sih yang terjadi? Bagaimana sih perasaan kamu? Apa kebutuhanmu? Kebutuhan mereka masing-masing. Lalu membuat kesepakatan baru yang sekiranya mereka bisa lakukan untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan kecil yang ada dalam rumah tangga mereka. Justru yang bahaya itu adalah pada saat si pasangan-pasangan ini tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengatasi persoalan dalam rumah tangganya itu dengan baik. Mungkin salah satunya melarikan diri gitu ya, atau melakukan silent treatment gitu, abai, yang pada akhirnya salah satunya juga mungkin merasa tidak diperhatikan, diabaikan, merasa tidak lagi mendapatkan kasih sayang seperti yang diinginkan gitu. Nah ini justru yang bahaya dan bisa mengurangi rasa sayang dan mematikan rasa satu sama lain di antara mereka. Biasanya ada masalah-masalah kecil, konflik-konflik kecil yang diabaikan gitu ya, tidak dianggap oleh satu sama lain, yang mungkin salah satunya menyimpan konflik tersebut, direpress gitu ya, sedangkan yang satunya tidak sadar bahwa oh ternyata itu jadi konflik. Nah, keengganan untuk mereka satu sama lain membicarakan tentang konflik tersebut, kebutuhan mereka satu sama lain atau perasaannya satu sama lain, inilah yang pada akhirnya lama-lama bisa membuat mereka juga mematikan rasanya gitu, kehilangan rasa kasih sayangnya. Karena biar bagaimanapun kasih sayang itu harus dipupuk dengan apa? Sering bertemu, sering melakukan apa ya, interaksi gitu ya, ada proses bercanda di dalamnya supaya apa? Sama-sama merasakan kasih sayang satu sama lain. Kita justru berterima kasih banyak banget sama teman-teman online, teman-teman di media sosial yang sudah bantu mengingatkan dan bantu mendoakan. Semoga kita semua diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.